Bab 652. Roh Senjata. Sesampainya di ruangan Reiki, mencapai tahap level yang sama dengan dunia luar, Erikin membuka matanya. Tiba-tiba cahaya berkedip-kedip. Erikin mengangkat tangannya, dan merasakan Reiki hijau tua itu, seperti ular kecil, bergoyang-goyang di sekelilingnya. Energi dari 10.000 pemurnian itu, telah mencapai 10 pemurnian. Saat ini dia dapat merasakan kekuatan yang melampau, dengan ditambah aura pemurnian 10.000 ini, dia sendiri pasti dapat melawan pembangkit tenaga fase kesempurnaan itu. Tetapi saat ini, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Erikin, hanyalah keluar dari masalah ini. Teknik ini diubah lagi, Erikin membuat Reiki terakhirnya yang dibutuhkan dalam tubuh. Tiba-tiba saja, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan ruangan itu bergetar-getar tanpa henti. Di pinggiran utara Luodu, seolah-olah langit merasakan sesuatu. Langit yang semulanya terlihat cerah, mulai ditutupi oleh awan gelap, lalu guntur dan kilat menyambar. Boom! Petir yang kuat melewati awan tebal itu, dan menghantam pegunungan. Gunung yang bergetar beberapa kali, di dalam gua, dan bebatutua yang berjatuhan. Apa yang telah terjadi? Ketua yang agung dan Grom menjadi bingung. Kemudian, datang lagi petir kedua kalinya. Ketiga kali, dan keempat kali. Langit terus menderu, dan tampak sangat marah. Serangkaian petir menghantam gunung langsung ke dalam lubang besar. Apa yang terjadi? Grom sudah ketakutan. Kepalanya tiba-tiba saja ada cahaya, dan ketika melihat ke atas, gua itu benar-benar meledak yang berasal dari guntur di langit. Dan saat ini awan mendung, guntur meledak, dan petir merah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan yang berada di dalam awan. Pemandangan yang seperti di akhirat dunia. Ini adalah hukuman langit. Siapa ini yang hukuman langit? Ketua yang agung menjadi pucat, dan dia tidak mengerti. Melihat kilat dan guntur, mata Tang terus membesar. Dia dengan cepatnya menghindar. Boom! Petir yang begitu besar itu, langsung jatuh ke kaldron langit. Tripod bergetar-getar, sebentar lagi akan jatuh ke udara. Kulit dari ketua yang agung memerah, dan tiba-tiba menyemburkan darah. Seolah-olah pelakunya telah ditemukan, guntur langit bergemuruh satu demi satu, terus-menerus menghancurkan tripod. Tripod ini fase penilaian. Ketua yang agung sudah menjadi gila. Dia juga tidak memperbaiki pil mujarab. Tidak benar, barang di tripod, Erikin si berengsek itu. Si berengsek gila itu, benar-benar menerobos kultivasi. Dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi dia tiada menyangka, bahwa pria yang berbudi luhur itu sendiri, berani melakukan hal seperti itu. Ketua yang agung memuntahkan darah, semakin susah bernafas. Hidupnya, dan terikat obat itu. Jika tripod itu hancur, dia sendiri juga akan mati. Ketua yang agung tidak ada cara lain, memulai pengaturan nafas, melawan hukuman langit. Aku akan membiarmu keluar, kamu jangan berharap. Ketua yang agung itu berteriak. Guntur ini, tampaknya tidak memaksa pihak lain untuk membuka tripod itu. Kalian tidak akan gagal. Di dalam tripod, Iblis Fu berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku akan menambah pembakarannya. Erikin yang tersenyum. Aku terhadap hukuman langit, dia tidak bisa menghentikan. Erikin, yang bukanlah seorang pejuang biasa, betapa abadi hukuman langit, seorang pejuang hukuman langit 10 kali lipat lebih kuat. Segera, dia membuka ruang penyimpanan itu, dan banyak ramuan obat, yang muncul di udara. Dan kemudian Erikin seperti ikan paus yang menelan air laut itu, menelan ramuan obat itu. Memurnikan obat, terus berlatih dengan gilanya. Erikin melangkah, dengan cepat membawa reaksi. Boom! Langit mengeluarkan suara yang besar bergema, seperti sedang marah selama beberapa hari. Suara petir yang hampir menutupi dunia.
Dia merasakan adanya pertapa abadi ketika fase penilaian dan terus meningkat kultivasi. Ini hanyalah penghinaan bagi langit. Sejak saat itu, setelah beberapa saat pembuatan bir, guntur yang besar, dan cahaya merah yang berkilauan. Itu tampak seperti naga merah besar yang jatuh, dikelilingi oleh busur tak terbatas, dan jatuh ke arah tripod. Sebelum naga petir mendekat, Ketua yang agung nafasnya tertekan dan memuntahkan darah lagi. Dia ingin menahannya, tetapi tidak bisa tertahankan. Melihat naga petir yang menelan tripod tersebut, Ketua yang agung itu melihat akan terbelah, dengan secepatnya membuka tripod itu. Naga petir ini langsung menyerbu ke dalam. Eric Kin, bahkan jika Yaoding itu tidak dimurnikanmu, naga petir ini akan membunuhmu. Ketua yang agung berteriak, dan ruangan ini di dalam tripod. Eric Kin tiba-tiba membuka matanya, dan melihat ke udara. Kemarilah. Eric Kin melompat, memegang pedang Qingtong, dan menuju ke udara. Menghadap langsung naga petir dari hukuman langit. Segel pertama, buka. Eric Kin berteriak, dan pedang Qingtong bergetar-getar, dan tujuan segel yang ditinggalkan oleh orang tua kulit hitam itu, yang pertama terbuka. Pedang Qingtong bercemerlang, dan berkualitas tinggi. Mencapai peringkat tingkatan langit. Jurus 13 tebasan. Potongan ke-9. Setelah Eric Kin kultivasi dipromosikan, akhirnya bisa melepaskan langkah ke-9. Tahau ke-9, hanya ada satu cahaya pedang, tetapi itu cahaya pedang besar. Pedang Qingtong yang membuat aungan yang bergembiraan, dan cahaya pedang langsung keluar dari pedang. Seolah-olah berubah menjadi pedang naga raksasa, yang dari hukuman langit itu menuju naga guntur langit, menyerang. Buong. Dua naga raksasa, berusaha bertabrakan, tidak berhenti menggigit terus. Pada akhirnya, keduanya menghilang tak terlihat. Di atas langit, Teng Lei berangsur-angsur menghilang, dan matahari yang kembali bersinar di bumi. Sudah mati. Ketua yang agung melihat ke tripod dengan bodohnya. Namun jika membiarkan dia terbang keluar, seperti sebuah bayangan, dari tripod itu terbang keluar, akan perlahan-lahan jatuh ke depan. Eric Kin, ternyata kamu tidak mati. Ketua yang agung itu hampir muntah darah, dia tidak dapat berpikir, cukup naga petir yang ganas itu menghancurkan dirinya sendiri, sampai mati tidak dapat membunuh Eric Kin. Kamu belum mati, aku bagaimana bisa mati? Eric Kin bertanya tersenyum. Kabur. Ketua yang agung berkeringat dingin, dia hanya ada satu pemikiran yang ada di benaknya, tubuhnya berubah menjadi asap, dan melarikan dirinya, dengan sangat cepat. Mau kabur, sudah terlambat. Eric Kin menghembuskan nafas dingin. Cambuk iblis yang tiba-tiba membelah udara. Dengan suara cambukan yang keras itu, ketua yang agung itu semakin menjerit, cambuk iblis yang meluncur dari udara, membentuk sebuah lingkaran. Ketua ini terjebak dengan kuat di dalam. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Ketua yang agung itu kesakitan, dan berlutut di tanah untuk memohon. Eric Kin menyemburkan Reiki, menarik cambuk iblis sedikit untuk melonggarkannya. Kamu seharusnya bukan manusia. Kamu beritahuku, kamu itu apa? Eric Kin terhadap ketua yang agung itu, terus-menerus penasaran. Seluruh tubuh yang lengkap, dan seluruh pemurnian itu, dan juga berbagai pil jahat yang ada di tripod yang tersisa dari zaman kuno. Identitas pihak lawan, benar-benar misterius. Penjahatnya memang bukan manusia, melainkan roh tripod. Ketua yang agung itu dengan gentarnya berbicara. Roh, kamu berasal dari zaman kuno. Eric Kin yang berpikir. Kuno, apa yang telah terjadi? Yang Eric Kin tahu, pertapa abadi, pernah ada di masa kejayaannya, dan merupakan penguasa dunia ini, tetapi setelah itu tidak tahu apa yang terjadi, pertapa abadi itu berangsur-angsur menghilang, dan Reiki itu berangsur-angsur menghilang, dunia baru saja sampai pada zaman modern. Pejuang lambat laun menjadi kekuatan yang kekal.
Tahun itu, aku masih muda dan terlahir dengan kebijaksanaan. Ketua Yang Agung mengenang kembali dan berkata, aku hanya mengetahui bencana yang terjadi oleh sekte, seluruh sekte hancur, dan aku terkubur jauh di dalam tanah, dan bertahun-tahun, baru dapat dibebaskan oleh Grom. Erikin yang menggelengkan kepalanya, melihat Ketua Yang Agung itu, juga tidak mengerti apa yang terjadi pada tahun itu. Namun Wan Lianzong itu, hancur karena bencana besar, dan hal yang sama terjadi di sekte, tempat yang serupa. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.